Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arya Stafita Rizky. Kami dari kelompok 4 akan mengulas 3 artikel yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Di sini kami akan mengulas artikel yang ketiga dengan judul The Challenge Facing Civic Education 21st Century. Artikel tersebut membahas tentang tantangan menghadapi pendidikan kewarganegaraan di abad ke-21. Dalam artikel tersebut, pendidikan di abad 21 menuntut peningkatan kualitas dan produktivitas manusia terdidik. Peran pendidikan harus dapat mempersiapkan warga negara yang mampu hidup mandiri dan berperan dalam lingkungan hidupnya. Kualitas pendidikan kewarganegaraan telah menjadi perhatian bagi orang-orang yang tertarik pada kesehatan sistem pemerintahan dan kesejahteraan warga negara. Sepanjang sejarah negara ini, para pemimpin kita memandang pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana mewujudkan cita-cita demokrasi negara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempersiapkan warga negara yang terlibat dan berpengetahuan. Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan kewarganegaraan di abad ke-21 termasuk kurangnya prioritas pemerintah, kesenjangan akses, dan hasil antara siswa kelas atas dan siswa kelas bawah, serta polarisasi politik yang menghambat reformasi. Upaya untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan perlu terus dilakukan agar generasi muda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab. Studi menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat dan partisipasi yang lebih tinggi dalam kegiatan demokrasi seperti pemungutan suara dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap sejarah dan proses fundamental demokrasi Amerika. Namun, partisipasi pemilihan di Amerika Serikat masih jauh dari cita-cita demokrasi, dengan jumlah pemilih dalam pemilihan presiden yang hanya mencapai sekitar 50% dari yang memenuhi syarat. Berdasarkan uraian yang terdapat pada artikel jurnal yang ketiga, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan maupun Pancasilanya. Tantangan-tantangan tersebut merupakan sebagian kecil dari tantangan yang ditemui dalam pengembangan pendidikan Pancasila. Seperti halnya Amerika Serikat, negara Indonesia juga mengalami tantangan-tantangan dalam pengembangan pendidikan Pancasila. Namun, dalam hal ini tantangan yang dialami antara negara Amerika Serikat dengan Indonesia adalah suatu hal yang berbeda. Jika di Indonesia sendiri, tantangan yang dialami Indonesia dalam pengembangan pendidikan Pancasila seperti halnya kurangnya pengimplementasian karakter Pancasila pada generasi bangsa. Selain itu, juga kurang optimalnya pembelajaran kewarganegaraan dalam pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi dapat digarisbawahi bahwa tantangan yang dialami oleh tiap-tiap negara itu berbeda. Itu tergantung pada kondisi masyarakat atau kondisi warga negaranya. Kami akan mengulas artikel kedua dengan judul Character Education in the New Paradigma of Pancasila Citizenship Education. Artikel tersebut membahas mengenai betapa pentingnya pendidikan karakter dalam mata pelajaran kewarganegaraan di Indonesia. Dalam kurikulum 2013 ada penekanan khusus pada pendidikan nilai dan moral untuk membentuk karakter siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun paradigma di Indonesia dengan membentuk karakter yang baik pada siswa. Pendidikan ini sangat penting di semua tingkatan pendidikan, baik itu melalui kurikulum formal di sekolah maupun program non-formal. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga mencakup konsep Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara. Sayangnya, seringkali kurangnya pendidikan yang baik tentang Pancasila bisa menghambat perkembangan karakter yang baik pada siswa. Oleh karena itu, artikel ini menekankan betapa pentingnya pendidikan tentang Pancasila dan kewarganegaraan untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga membahas perbedaan antara pendidikan karakter yang lama dan yang baru dalam kewarganegaraan. Ada juga penekanan pada pandangan dari luar negeri tentang kebijakan pendidikan dan pengembangan pendidikan karakter di Indonesia melalui mata pelajaran kewarganegaraan. Di sini kami akan mengulas artikel yang pertama dengan judul 21 Century Skill Competency in Civic Education Curriculum of Indonesia, yang dimana membahas tentang pentingnya menggunakan kompetensi abad 21 pada kurikulum yang ada di Indonesia. Kenapa kok harus ada kompetensi abad 21? Dikarenakan untuk keberhasilan di lingkungan kerja modern dan berkembang di dunia yang semakin mengglobal. Kemudian K13 telah mencoba mengintegrasikan kemampuan tersebut yang mencakup keterampilan hidup, keterampilan belajar, keterampilan media informasi dan teknologi, serta sikap dan nilai yang penting untuk membentuk nilai-nilai kewarganegaraan yang baik di era milenial. Artikel ini juga menekankan implementasi kurikulum 2013 dengan penekanan pada pengalaman belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta evaluasi melalui penilaian autentik untuk mengukur kompetensi siswa, termasuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Tujuannya adalah meningkatkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman dengan mengintegrasikan kompetensi abad 21 dan nilai-nilai penting lainnya. Sekian ulasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.